Sugi Nur Raharja atau Gus Nur mempertanyakan keislaman KDM gara-gara KDM mengganti rumah sakit Al Ihsan menjadi rumah sakit Welas Asih. Kita lihat videonya ya. Terus ini saya punya meme ini yang masalah rumah sakit. Iya. Ustadz, Ya. jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital Kupu Bandung dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa Al Ihsan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi Welas Asih. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang marah gitu loh. Marah ini. Gorong-gorong jilid 2, musyrik Islamophobia dan lain sebagainya. Ini. Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al Ihsan yang diganti. Rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya Muslim atau non-Muslim. Ya, saya juga nggak tahu. Nah, ini yang sementara bisa saya sampaikan sebagai closing. Wahai rakyat Indonesia, sudahlah. Ya, kalau hanya bantu fakir miskin, ya wajar dia pejabat. Wajar tugasnya. Nah, saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin. Bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam ngasih uang fakir miskin pakai kamera, ya sudahlah, itu kan marketing, ya kan, untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti, atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden keberapa nanti. Apalagi memang dia pendukung berat Gibran, pendukung berat Jokowi, sudah nas ya. Justru saya mempertanyakan keislaman Sugi Nur atau Gus Nur. Kok seorang muslim seperti itu? Jadi Sugi Nur, Gus Nur harus bisa membedakan mana informasi, mana kejadian. Informasi didapat dari pihak ketiga. Bisa dari media, bisa dari orang ketiga. Tapi kalau kejadian dilihat oleh mata sendiri, telinga sendiri, itu Sugi Nur. Sugi Nur, Gus Nur harus banyak belajar mengenai Sunda di Jawa Barat. Coba pelajari dengan tekun. Tidak semua yang bahasa Sunda di dalamnya tidak Arab. Tidak semua bahasa Sunda di dalamnya tidak Islam. Pelajari itu di pesantren-pesantren besar di Jawa Barat. Banyak pesantren besar yang tidak pernah tampil, banyak menghasilkan para ulama-ulama besar di Jawa Barat. Itu pesantrennya bahasanya bahasa Sunda. Contoh di Bandung ada pesantren Sindang Resmi, itu di Cigonewa. Ada Cikalama, cikalnya para ulama. Ada pesantren Gunung Puyuh, ada pesantren Manonjaya, banyak di Jawa Barat pesantren-pesantren yang namanya Sunda, pesantren besar, di dalamnya para pendirinya ulama besar, hafiz Quran, tapi sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat pakai bahasa Sunda, tapi kata-katanya Al-Quran semua isinya, tapi bahasa Sunda. Kenapa? Karena banyak masyarakat di lingkungannya tidak pernah sekolah, tidak paham, tapi dengan bahasa daerah tersebut menjadi paham. Begitu Sugi Nur. Sugi Nur atau Gus Nur menantang KDM. Apakah berani merubah nama-nama rumah sakit yang ada di kota Bandung seperti Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Santo Boromius, Rumah Sakit Maranatha ya? Kayaknya Sugi Nur atau Gus Nur ini kurang informasi. KDM sebagai gubernur Jawa Barat berani merubah Al Ihsan menjadi rumah sakit Welas Asih karena kewenangan gubernur. Sedangkan rumah sakit yang disebut oleh Sugi Nur itu rumah sakit swasta. Gak ada kewenangan gubernur di sana untuk merubah nama. Yang punya kan swasta. Saya nggak tahu ini Sugi Nur atau Gus Nur ini informasi dari mana gitu ya. Kemudian penyebutan nama juga salah, alamat juga salah. Sejak kapan Rumah Sakit Immanuel di Bandung itu pindah ke Pasir Kaliki? Saya dari kecil Rumah Sakit Immanuel itu di Jalan Kopo. Yang saya tahu kan sampai sekarang itu. Dia bilang Rumah Sakit Immanuel di
Pasir Kaliki. Kemudian Sugi Nur bilang rumah sakit Santo Borromeus. Itu rumah sakit Borromeus namanya. Ya, jadi itu bukan kewenangan gubernur. Gak masuk akal kalau Sugi Nur, Gus Nur mempertanyakan keislaman KDM gara-gara rumah sakit Al Ihsan diganti menjadi rumah sakit Welas Asih. Welas Asih itu bahasa Sunda yang paling halus. Welas Asih. Tapi saya maklumi, Sugi Nur atau Gus Nur ini bukan orang Sunda, bukan orang Jawa Barat. Beliau tidak pernah mengerti perasaan orang Sunda, tidak pernah mau belajar mengenai bahasa Sunda, mengenai kearifan lokal di Sunda. Jadi saya memaafkan. Jadi kesimpulannya, kalau Sugi Nur mempertanyakan keislaman KDM, justru saya secara pribadi mempertanyakan keislaman Sugi Nur, Gus Nur. Ada mukmin, iman, amin. Mukmin adalah orang yang memberi rasa aman bukan hanya ke manusia aja. Hewan, tumbuhan harus diberi rasa aman. Iman adalah metodenya supaya tetap menjaga kemukminannya. Amin adalah doanya. Jadi gabungan dari mukmin, iman, amin adalah al-amin. Cuma al-amin itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi dan Rasul. Jadi sebelum jadi Nabi dan Rasul, Yahudi nitip barang tanpa jaminan. Di zaman sekarang, di akhir zaman sekarang, ada nggak seperti itu? Sugi Nur, Gus Nur ini mempertanyakan masalah pencitraan KDM bagi-bagi ke orang miskin. Wajar kata Sugi Nur karena sedang menjabat sebagai gubernur. Ini juga salah juga ini Sugi Nur. Ini informasi dari mana? KDM itu berbagi sebelum beliau jadi pejabat. Bahkan jauh sebelum jadi gubernur, sebelum jadi Bupati Purwakarta juga. Beliau sudah berbagi. Sugi, gimana ini ya? Saya nggak tahu informasi dari mana ini Sugi Nur ini. Kemudian kalau KDM bawa kamera, itu menjadi sebuah inspirasi, bukan motivasi. Kenapa inspirasi? Supaya diikutin oleh pejabat-pejabat yang lainnya atau masyarakat yang lainnya. Beda inspirasi sama motivasi. Inspirasi tidak pernah berani mengatakan kalau belum melakukan. Jadi KDM itu seorang inspirator, bukan motivator. Kalau motivator bisa bicara apa aja meskipun tidak pernah melakukan.